Kan tidak tentara kan tidak semuanya ahli perang. Di perang aja, identik dengan perang nggak gitu. Justru di laut kita jaya. Nah, Kalau saya masuk angkatan darat, berarti saya akan jadi bayang-bayang saudara saya yang angkatan darat. Saya sama sekali memang tidak tahu angkatan laut seperti apa sih. Jadi sama sekali tidak tahu gambarannya. Tapi begitu sudah tahu, terjun langsung jatuh cinta. Selamat sore Tribuners, ini sore ya? Iya, selamat sore. Selamat menjelang maghrib. Ketemu lagi, selamat Ya. datang. Ketemu lagi di Tribun Batam Podcast. Seperti janji kita kemarin ya, Iya. waktu kita dengan Pak Awe. Pak Awe, kita Ya. mau mengundang Komandan Kolonel Alan Dahlan. Dahlan, Komandan Lanal Batam. Iya, dan Nah, Lanal Batam. harus nih Harus lengkap ya? detail, jelas. Iya, nanti ini aja teman-teman kan kemarin kan sempat riset sharing ke teman-teman Lanal, Lantamal, kok Armada, apalagi tuh. Teman masih bingung nanti. Benar. Nanti kita bahas di sini nih. Nah, kita akan bahas ini. Apa sih sebenarnya Lanal dan apa sih Lantamal? Apa sih tugasnya? Ngapain Nah, aja sih? nanti paling tidak saya jelaskan singkat lah ya. Ya. Kalau saya jelaskan panjang lebar butuh beberapa SKS lah. Oh gitu. Ya, kita hari ini kuliah sore 3 SKS dulu. Komandan izin kita undang tamu dan dosen istimewa ini. Selamat sore, selamat datang Kolonel Laut Alan Dahlan SHMSI. Iya. Selamat sore. Selamat sore Komandan, sehat Komandan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Kita tahu Komandan ini sibuk sekali. Siap. Kemarin dari waktu memimpin mulai malam sebelum Kemerdekaan 17-an ya, ya. malam Sabtu ya. Ya, terus sampai Sabtu. tadi ada acara juga Disempetin loh datang ke di sini. Hang Nadim. Iya, kemarin kita Iya. undangnya sebenarnya jam 5, tapi beliau bilang minta dibundurin. Siap lah. Kan? Daripada Biar nanti saya menjaga integritas saja. Kalau tidak dimundurkan, tadi saya telat berapa menit gitu ya. Iya. Kalau minta dimundurkan 17.30 ya. Ya. Saya tadi datang masih 5 menit masih lagi ya. 5 menit sebelum acara. Jadi seolah tepat waktu lah. Itulah TNI ini lebih mending gitu. Iya benar ya. Ya, toh? Iya, yang benar. dipegang komitmennya. Iya. Boleh? Komandan izin Iya. boleh diturunin Komandan biar 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 kelihatan. teman-teman Tribuners tahu nih Komandan Lanal Batam Kolonel Laut Alan Dahlan. Iya, tapi kalau ditulis di sini Kolonel Laut ada dalam kurungnya P itu loh. Nah, tanya ke Apa itu P ya? apa tuh Komandan? Jadi di Angkatan Laut sendiri sebetulnya ada 5 korps atau 5 kesatuan lah kalau misalkan saya, karena banyak yang masih belum paham tentang seluk-beluk Angkatan Laut gitu. Kalau di Angkatan Darat kan ada infanteri, ada kavaleri. Nah, di Angkatan Laut ini korpsnya ada yang pelaut, yang P ini pelaut ya. Oh, P itu pelaut. Kemudian ada yang teknik, T berarti. Kalau yang elektro, E. Kemudian ada supply, yang S, dan marinir. Jadi 5 korp utama itu yang ada di Angkatan Laut yang kalau kita di Akabri Angkatan Laut, di bagian Akabri Angkatan Laut, lulusannya itu memiliki 5 korp itu. Nah, mungkin saya singkat, P pelaut itu kalau saya ibaratkan di kapal itu, bukan ibaratkan, kalau di kapal itu pelaut jadi komandan kapal. Kalau teknik itu jadi kepala kamar mesin. Oh gitu. Departemen ngurusi mesin nanti itu yang korp teknik. Kemudian elektro itu ngurusi elektronya. Sewa ya untuk penembakan segala macam dan lain-lain. Kemudian supply itu logistik dan marinir ini pasukan pendarat. Jadi 5 korp utama itu yang ada di Angkatan Laut. Selain itu juga ada korp kesehatan, ada korp khusus ya. Ada ya kayak dokter dan lain-lain itu masuknya di korp kesehatan. Kemudian korp khusus itu biasanya yang dari disiplin ilmu ya, yang sarjana hukum, yang ahli psikologi dan lain-lain itu biasanya korpnya korp khusus. Ada lagi korp polisi militer, polisi militer juga. Tapi sekali lagi induknya korp itu adalah 5 tadi itu yang dikenal sebagai bagian besar ya. Iya. Iya, berarti Saya trauma nih kalau dengan Angkatan Laut. Kenapa?
trauma tuh maksudnya saya terus dulu pernah mau daftar jadi TNI. Bukan trauma karena apa? Mau daftar nggak keterima gara-gara mata minus. Aduh ya udah. ya nggak Sampai boleh belajar ya? renang dulu ya. Tingginya tuh sebenarnya udah dapat dulu komandan. Izin ya sempat belajar renang. Traumanya karena nggak lulus itu Emang kalau mata. mau jadi ini harus pendidikannya seperti apa ya maksudnya? Sebetulnya kan sumbernya macam-macam. Ada yang saya sendiri dari sumber dari Akademi Angkatan Laut, dari Akabri ya pada saat Akabri. itu. Masa kabri ya komandan ya. Kemudian ada juga dari Bintara yang nanti lulus masuk jadi sersan. Kemudian juga ada dari Tamtama masuk jadi Tamtama, artinya masih prajurit. Kemudian ada juga Dikma atau pendidikan pertamanya itu dari Sepamilwa atau dari Wamil, artinya sarjana dulu baru nanti masuk tentara. Itu juga sama lulusannya nanti langsung perwira seperti dari Akademi Angkatan Laut. Bedanya mereka masuk pendidikannya hanya setahun. Kalau kita yang dari Akademi Angkatan Laut 4 tahun. Iya. Baru di apa namanya? Baru dilantik ya, baru lulus. Dari sarjana tuh boleh, baru masuk ke ini boleh. Boleh. Ada kan dulu Kalau misalkan SMA. dari sarjana hukum nanti masuk, nanti dinasnya pun juga nanti dihukum. Iya. Misalkan sarjana psikologi ya masuknya nanti di bidang psikologi di ininya. Atau sarjana agama nanti masuknya juga di bidang agama, nanti di pembinaan mental dan lain-lain gitu. Sudah kita memang memerlukan beberapa disiplin ilmu yang untuk mengisi, kan tidak tentara kan tidak semuanya ahli perang. Di perang aja, identik dengan perang nggak gitu. Nanti Iya. ada yang ahli fisiologinya, ada yang dokternya, ada yang ustadznya. Tetap ada bidang-bidangnya. Ada bidang-bidang khusus. Iya. gitu. Iya. Jalis Veva Jayamahe itu apa motonya TNI Angkatan Laut. Yang artinya Justru di laut kita jaya. Nah, nanti kita akan ngobrol soal bagaimana sih hari ini kejayaan laut kita. Yes. Kalau Nana sendiri ini dilantiknya di 12 Maret 2019. Betul, saya mulai menjabat jadi Danlanal Batam ini tanggal 12 Maret 2019. Sebelumnya di mana? Saya sebelumnya Komandan KRI Usman Harun. Iya. Yang kebetulan akhir tahun 2018 itu saya baru datang dari Libanon. Jadi saya Komandan Satuan Tugas Maritim Task Force di Libanon. Oh, berarti ikut pasukan perdamaian itu? Ikut komandan? pasukan perdamaian dan bawa kapal KRI Usman Harun. Oh. Desember saya pulang, kemudian Januari sebetulnya masih sempat bertugas ke Natuna juga. Februari sampai dengan Februari, baru Maret saya dapat telegram terbaru menjadi Komandan Lanal Batam. Jadi saya dari terakhir jadi Komandan Usman Harun, selesai dari misi PBB di Libanon. Kemudian baru ke Batam gitu. Iya. Kemarin kita habis ngobrol sama ketua apa LVRI ya? LVRI. LVRI ya? Iya. Nah, nanti komandan termasuk itu nih yang apa kalau veteran itu salah satunya Nanti itu masuk ya. veteran gitu. Oh iya. Saya punya bintang Veteran veteran. pembela. Saya punya bintang veteran perdamaian. Kan, iya, veteran benar. perdamaian. Veteran perdamaian ya. Akan ada veteran perdamaian, ada veteran perjuangan dan lain-lain. Saya memiliki bintang veteran perdamaian karena sudah melaksanakan tugas di luar negeri, lebih dari 6 bulan. Saya 1 tahun di sana. Iya. Untuk komandan kemarin KRI apa? Usman Harunnya. Usman Harun. Nah, enggak parkir yang di pelabuhan di Beirut itu kan. Iya. Ya itu yang kemarin kejadian itu ya sebetulnya itu tempat parkir kita. Iya, makanya situ komandan ya. Ya, betul. Iya, oke. Kalau komandan sendiri aslinya dari? Saya dari Bandung. Nah iya benar. Tadi saya udah menduga itu. Saya tidak punya Bandung itu tidak memiliki lautan sebetulnya. Maksudnya jauh dari lautan. Iya. Tetapi memang Dari kecil di Bandung, dari kecil di Bandung. Dari kecil di Bandung. Saya paling jauh itu ya paling ke Jakarta gitu. Jakarta. Baru ke Surabaya ya setelah lulus Akabri itu. Iya. Jadi memang saya orang Bandung asli. Iya. Nggak ada laut ya benar. Nggak ada laut, Ini tapi Bandung makanya Barat. pertanyaannya tapi kan boleh-boleh saja jadi angkatan laut. Iya. Ini buat biasanya teman-teman netizen kepo-kepo gitu. Komandan ini maksudnya orang Bandung kan jauh dari laut, bisa terinspirasi laut kemudian jadi angkatan laut itu sejak umur berapa komandan?
Sebetulnya awalnya karena saya keluarga itu macam-macam ya, ada yang angkatan darat, ada yang polisi dan lain-lain. Saya dulu berpikirnya begini, kalau saya masuk angkatan darat, berarti saya akan jadi bayang-bayang saudara saya yang angkatan darat. Oke. Nanti dikenalnya, kamu adiknya si ini ya. Iya. Nah, sementara saya ingin mempunyai idealisme yang sendiri. Gitu. Saya pilih yang awal ya. Saya pilih yang ya tidak ada saudara saya di situ, sehingga saya jadi pionir di situ kan. Ternyata kesini pilihan itu sangat tepat. Jadi misalkan saudara saya yang di angkatan darat itu setelah bertahun-tahun tidak pernah keluar negeri. Saya baru tahun kedua pendidikan saja sudah keliling Asia misalkan gitu kan. Ternyata tepat pilihan saya di angkatan laut. Dan ternyata kita tidak tahu kan, era sekarang ternyata era maritim. Pas ya, momentumnya pas. Bukan lagi era seperti dulu. Gitu. Iya. Kadang istilahnya apa ya? Kalau dibilang sengsara membawa nikmat kan itu cerita sinetron banget gitu loh. Tapi sesuatu hal yang saya dulu sama sekali tidak ada gambaran, ternyata begitu sudah menggeluti di situ, ya itulah dunia saya. Gitu. Ternyata inilah yang pas dengan saya gitu kan. Kalau saya sama sekali memang tidak tahu gitu, tidak tahu angkatan laut seperti apa sih. Kalau angkatan darat saya tahu persis karena saya pernah hidup di ikut saudara saya di batalion seperti apa gitu. Yang polisi saudara saya juga ada yang polisi. Angkatan udara juga di Bandung itu kan memang tempatnya angkatan udara. Jadi sama sekali tidak tahu gambarannya, tapi begitu sudah tahu terjun langsung tepat. Langsung jatuh cinta. Ini aku jadi ingat nih dari beberapa narasumber kita undang komandan kemarin tuh rata-rata tuh yang seperti komandan, ada yang kemarin wakil wali kota ya dia tiba-tiba terjerembab aja kayak itu kan istilahnya gitu lah maunya. Ada beberapa kemarin wirausaha muda di Batam tiba-tiba dia senang aja padahal dulu nggak pernah bermimpi seperti itu. Ya ternyata kenapa ya tiba-tiba semuanya hampir sama. Jadi dulu cita-cita pengen jadi dokter, nggak kesampaian akhirnya ternyata jadi kayak gini juga. Tapi kalau cita-cita jadi tentaranya memang dari awal pengen cita-cita jadi tentara. Diperkuat sebetulnya karena saya anak paling kecil di keluarga, diperkuat lagi. Wah kalau saya kuliah dah harus biaya lagi segala macam. Kebetulan waktu itu setahu saya AKABRI itu daftar, dan saya daftar AKABRI tanpa biaya kan, masuk tanpa biaya, masuk pendidikan juga langsung ikatan dinas, dan jadi istilahnya sudah cukup sampai SMA aja dibiayai. Setelah itu itu juga pilihan berikutnya sebetulnya. Pertimbangan berikutnya, karena saya juga harusnya waktu lulus SMA itu masuk kuliah. Kan zaman saya itu masih ada namanya itu UMPTN. Bukan, PMDK. Penelusuran minat dan bakat. Jadi tidak harus ikut tes, tapi masuk gitu. PMDK. PMDK. Emang Nita masih ada PMDK? Kalau sekarang istilahnya mungkin berbeda ya, PMDK yang dulu kan UMPTN tapi dipindah jadi SPMD. Tapi ada jalur khusus PMDK namanya. Kalau zaman saya juga masih. Sekarang itu jalur undangan ya kalau nggak salah ya PMDK. Kalau dulu itu dari rapot SMA itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 rata-rata sekian, nanti diambil oleh kita daftar ke universitas mana, oh ini memenuhi syarat langsung gitu. Langsung tanpa tes. Beasiswa. Waktu itu komandan langsung dikirim ke Surabaya, komandan. Sekolahnya di Surabaya ya. Bukan, waktu itu saya daftarnya 2. Saya masuk PMDK tetapi karena saya ingin jadi tentara. Masuk tentara ya sudah lepas lah. Sudah lepas gitu. Semua orang mengharapkan itu tapi dilepas ya. Ini penting-penting nih komandan. Mau nanya, hobinya komandan ini apa, komandan? Selain berlayar. Selain menyelam. Kalau sudah seperti sekarang hobi, kalau saya bilang hobi olahraga lah. Olahraga apa ya? Kalau zaman muda saya memang atlet. Tapi kayaknya saya zaman muda itu tukang poli. Tukang poli. Bukan tukang pukul, tukang voli. Atlet voli lah. Tukang pukul bola voli ya. Saya atlet voli dan profesional. Mungkin kalau nggak masuk tentara ya jadi atlet
pemain voli beneran gitu. Iya, Karena memang iya, saya iya. tekuni. Oh, Tapi oke, oke. kalau sekarang dibilang hobi itu apa ya, pengertian hobi sama Seneng lah, seneng. seneng. Kalau seneng sampai sekarang seneng olahraga. Oke, oke. Tapi melaksanakannya belum tentu. Seneng nonton bola itu kan seneng olahraga juga. Seneng pokoknya yang berbau olahraga saya seneng lah. Oh, iya. Yang iya, berbau iya, olahraga. Iya, iya, iya. Sportif identik dengan sportif, orang yang suka olahraga. Ya. Komandan, hari ini kan kita memperingati Hari Maritim Maritim Nasional. Iya, Betul. di 21 Agustus, tapi ternyata ada dua versi, 21 Agustus dan 23 September. Sebenarnya yang dimana kita memperingatinya dan apa bedanya sebenarnya dari kedua tanggal ini ya? Boleh sharing, ceritakan Komandan ini seluk-beluknya dari mana ini? Singkat saja lah mungkin. Saya nggak nanti ternyata harusnya tanggal 23 atau tanggal 21. Saya cuma buka sejarah sedikit bahwa tanggal 21 itu kenapa dianggap hari maritim. Itu sebenarnya sejarahnya karena kemenangan Angkatan Laut kita untuk memukul mundur Angkatan Laut Jepang pada saat itu yang mau masuk lagi ke daratan. Sehingga dikatakan itu sebagai Hari Kemenangan Maritim. Hari Kemenangan Maritim. Nah, sehingga diperingati menjadi Hari Maritim Nasional. Kemudian kalau tanggal 23 September itu sebetulnya dimulai sejarahnya dari sejak Munas pertama Maritim ya, Munas pertama Maritim, dan ada SK-nya, ada SK Presiden pada saat itu, SK Presiden nomor 249 kalau salah dikeluarkan oleh Bapak Soekarno. Sehingga Soekarno ya. Sehingga dinyatakan Hari Maritim itu juga tanggal 23 September. Tapi dua-duanya punya sejarah lah. Dua-duanya punya sejarah dan kita rukun aja dalam perbedaannya, biar tidak menjadi dualisme segala macam dan lain-lain. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Dua-duanya punya sejarah dan dua-duanya memang di selama ini ya masih diyakini sebagai Hari Maritim gitu aja. Iya. Soal tanggal ada 2 itu atau lebih dari 1 sebenarnya nggak ada masalah nih. Iya, tapi kalau soal tanggal 21 saya lumayan juga soal sejarah memukul mundur pasukan Jepang itu seru juga. Seru juga sebenarnya. Tapi kayaknya 3 SKS kalau untuk menjelaskan itu ya. Kalau ini kemarin saya juga baca-baca Lanal, ada Lantamal, ya kan? Pasti banyak juga nih yang tribuners yang di rumah mungkin bertanya sebenarnya Lanal, Lantamal itu apa sih Pak gitu. Dan perbedaannya di mana gitu.